Hari ini kita akan adu kamera antara Poco F5 dan Poco X5 Pro karena dari sektor harganya cuman beda 500.000 di varian yang sama 8/256GB. Manakah yang lebih baik, yang lebih mahal, atau justru yang lebih murah? Yuk kita mulai videonya. Pertama kita akan ngomongin spesifikasi kameranya terlebih dahulu. Kedua smartphone ini memiliki 3 setup kamera di bagian belakang. Untuk Poco X5 Pro memiliki resolusi yang lebih tinggi di 108 MP, sedangkan di Poco F5 itu 64 MP, tapi sudah mendukung optical image stabilization. Untuk dua kamera pendamping yang lain seperti ultrawide dan makro itu sama-sama di 8 MP plus 2 MP. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, kita akan ngomongin fitur kameranya terlebih dahulu, terutama di opsi more atau lainnya. Ternyata keduanya memiliki opsi yang sama-sama komplit. Yang agak berbeda adalah dari segi pilihan slow motionnya. Kalau di Poco X5 Pro untuk resolusi HD justru lebih tinggi di 960 fps, sedangkan di Poco F5 Full HD-nya yang lebih tinggi di 240 fps. Kemudian kita langsung ke hasil kameranya. Pertama kita mengambil foto close up subject, biasanya dipakai untuk foto-foto produk ya. Keduanya sama-sama baik meskipun ada sedikit perbedaan tone warna. Kemudian yang saya sadari adalah ukuran sensor Poco X5 Pro ternyata lebih besar. Dilihat dari bokeh natural yang dihasilkan oleh Poco X5 Pro lebih dalam ketimbang Poco F5. Lalu ketika saya aktifkan maksimal resolusi antara kedua device ini, ternyata surprisingly Poco F5 dengan 64 MP-nya lebih besar filenya ketimbang 108 MP di Poco X5 Pro. Ngomongin soal keakuratan dan konsistensi warna, saya lebih suka karakter dari Poco X5 Pro karena Poco F5 angin-anginan, kadang natural tapi juga naturalnya itu kadang juga pucat. Jadi warna jam yang saya pakai di Poco F5 kurang begitu merepresentasikan warna aslinya. Kemudian untuk skin tone, Poco F5 masih bertahan di karakter warna yang natural. Namun jujur-jujuran aja, hasil Poco X5 Pro lebih agak dipoles skin tone-nya, jadi terlihat lebih cerah, tapi ya kadang Poco F5 Pro menampilkan warna yang agak kemerahan gitu. Kemudian buat potretnya, keduanya sama-sama biasa aja secara edge detection, kurang begitu perfect, tapi kalau kita melihat lebih detail, edge detection dari Poco X5 Pro sedikit lebih rapi. Kemudian kita langsung ke kondisi outdoor atau di luar ruangan. Poco X5 Pro memiliki warna yang lebih keluar, dan range-nya itu terasa lebih luas di Poco X5 Pro. Namun nggak tahu kenapa jika objeknya kita ambil itu adalah daun atau bunga, itu saya lebih suka di Poco F5. Ditambah dengan adanya in sensor zoom di Poco F5, jika kita zoom 2 kali sedikit lebih detail di Poco F5. Kemudian untuk night mode dengan adanya OIS, Poco F5 sedikit terbantu karena hasilnya bisa mengurangi motion blur. Sisanya hasil night mode-nya 11-12 lah. Ya meskipun warnanya lagi-lagi lebih keluar di Poco X5 Pro. Ini adalah hasil kamera dari Poco F5 Pro dan Poco F5. Ikutin aku. Bagaimana dengan kestabilannya dari kedua smartphone ini? Waduh. Tuh. Ini adalah resolusi Full HD 60 fps. Gimana? Apakah ada perbedaan antara yang nggak pakai OIS dan pakai OIS? Ya begini hasilnya. Dari pewarnaan Poco X5 Pro oke banget sih. Nah kalau untuk 4K hasilnya kayak gini. Yang nggak pakai OIS X5 Pro juga stabil ya. Gimana dengan Poco F5? Yuk kita lari. Buat ultrawide-nya sama-sama di 1080 30 fps. Kalau dari viewfinder warnanya agak lebih vibrant di Poco X5 Pro. Nah untuk video malamnya kita tes yang berois dan tidak berois seperti apa. Dari pewarnaan itu masih oke di Poco X5 Pro sih. Cuman kayaknya perbedaan OIS nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih. Kurang begitu maksimal juga sih di Poco F5. Buat ultrawide-nya juga beda di warna, tapi kualitasnya sama-sama noisy banget. Untuk kamera depannya malamnya kayak gini. Menurutku keduanya nggak ada perbedaan yang signifikan sih untuk video selfie malamnya. Ya sama-sama oke lah.
Alright, itu tadi adalah perbandingan antara Poco X5 Pro dan Poco F5 dari sektor kameranya. Secara overall 65% saya lebih condong di Poco X5 Pro ya, karena dari segi warnanya lebih keluar, secara dynamic range juga lebih luas. Bahkan ketiadaan OIS menurut saya, khususnya untuk videonya, itu juga nggak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan khusus untuk resolusi Full HD 60fps dan Ultra Wide, di Poco F5 itu patah-patah ketika kita ekspor ke Premiere Pro. Jadi bagaimana menurut kalian, Poco X5 Pro atau Poco F5? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.